Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Jebret Tim, kebahagiaan Chelsea sempurna setelah Liverpool dan Arsenal sama-sama dapat hasil imbang. Tapi gue yakin Coach Justin udah gedek banget nih sama Arteta, ya kan Coach? Udah lama sih. Enggak kayak gini. Fans Arsenal itu kan banyak yang kardus juga. Cuma runner up. Gue tidak pernah kritik gameplaynya. Oke? Tapi yang gue kritik adalah pada saat lu kehilangan berapa pemain penting, lu nggak merubah game plan lu. Dan pemain cadangannya tidak bisa menjalankan gameplaynya karena kualitasnya berkurang. Itu yang gue kritik, satu. Dan kedua, pembelian pemain. Memang kalau lu bilang Timber pembelian pemain bagus, gue setuju. Tomiyasu bagus, setuju. Tapi yang flop itu banyak. Tavares, Lokonga, Tusugigi, yang Nketiah dipertahankan bertahun-tahun. Zinchenko gimana itu? Zinchenko, Gapsus. Dan itu akhirnya satu persatu is not enough. Lu harus buang 8-9 pemain. Bukan tahun ini satu, Nelson dibuang, Nketiah dibuang, terus yang lain terus tahun depan satu gitu terus gitu loh. Jadi kalau lu kan kembali lagi tujuan lu itu apa? Keluar 500 juta. Kan jadi juara. Bukan juara Piala Ciki, tapi juara IPL atau UCL. Dan they flop untuk merealisasikan itu si Arteta ini, bukan he. Nah disitulah yang gue kritik karena awal musim aja gue nggak ngelihat titik terang dan gue bilang awal musim gue bilang striker. Arsenal sama Arteta ini nggak kemana. Pada saat Arteta keluarkan statement kita nggak butuh striker, fuck you lah nggak butuh striker dan terbukti kan sekarang. Dan itu kan yang dia sampaikan di pramusim kemarin ya, yang mana dia nggak mau beli striker karena dia ngerasa ya beban mencetak gol tuh harusnya secara kolektif gitu dari pemain lini depan. Dan memang kolektif. Secara kolektif betul. Iya. Tapi yang jadi masalah justru itu kan sebenarnya. Justru lu lihat kenapa lawan 5 tim papan tengah lu hanya dapat 3 poin, 3 kali seri 2 kali kalah. Ya kesulitan. Disitulah seorang striker bisa membuat perbedaan. Ya sebenarnya ada banyak contoh game-game yang ngerasa itu sebenarnya kalau ada striker di sosok striker Arsenal di game menang. Arsenal menang gitu. Kayak contoh game lawan Newcastle salah satunya. Habis itu ada lawan Bournemouth juga yang mana mereka tumpul banget. Dan gue rasa sih kalau bisa dikatakan dalam 2 tahun 3 tahun terakhir pembelian di bursa transfer musim panas musim ini menurut gue agak kurang tepat gitu. Calafiori untuk mempertebal di area belakang. Calafiori doang. Untuk di area situ Sterling bukan jawaban menurut gue. Bukan jawaban. Merino pun juga Sterling kan loan dan ya, bakal gratis, lewat jadi, lagi. Tapi menurut gue sangat-sangat buang waktu gitu. Yang mana lu seharusnya kalau punya ambisi dan lu udah ngelihat kualitas Arsenal di musim lalu potensi mereka bisa segede itu sebenarnya. Ya pas periode masuk 2024 kan mereka bagus banget gitu. Tapi mereka justru nggak memanfaatkan momentum itu dan menurut gue sekarang nyeselnya sekarang sih. Gini, kalau lu bilang ambisi semua klub mau juara. Pasti. Kalau lu bilang owner Amerika yang banyak di IPL nggak mau terlalu jor-joran. Oke. Klopp membuktikan kok. Klopp bilang, Klopp lu nggak gue kasih duit ya. Lu mau nggak ke Liverpool? Gue cuma beliin lu Chiesa. Lanjut. Oke, let's go. Slot. Ya kan? Nah ini udah 500 juta loh yang dihabisin. Iya. Jadi bukan nothing loh. Apa hasil lo? Dan kan 2 kali runner up itu Saka sama Odegaard nggak pernah cedera. Musim ini berapa kali cedera? Gol langsung. Dan sebenarnya 2 kali nggak juaranya tuh momennya hampir terus ya. Mereka tuh ada momen-momen hampir dan itu nggak pernah mereka manfaatin gitu momen. Padahal musim lalu pada saat City juara musim City yang jelek. Untuk standar City seharusnya. Untuk standar City. Untuk menjadi juara secara standar seperti itu. Itu pun nggak bisa kalahkan. Itu yang disesali sama Arsenal sekarang sih. Karena kalau mereka memanfaatkan momentum di musim lalu, itu seharusnya lu nggak bisa. Tim. This guy itu sudah 5 tahun. Kalau lu sebagai Maresca, Arne Slot, Fine, Amorim lah, nggak pernah gue kritik walaupun jelek, gue cuma jelaskan yang jeleknya di mana. Karena mereka baru, ya kan. Ini udah masuk tahun ke-5, mau apa lagi gitu loh. Dan sebenarnya kan ini bisa dikatakan tim yang masih relatif muda juga ya. Dari secara faktor umur belum ada pemain yang usianya 27 ke atas. Tapi gimana caranya lu memanfaatkan pemain-pemain yang sedang menuju prime-nya ini ya dilengkapi gitu poin-poin pemain-pemain yang masih dibutuhkan kayak contoh striker. Karena kalau tiap tahun-tahun kayak begini terus ya sayang gitu potensi dari pemain-pemain kayak begini. Generasi lo keburu habis kan. Keburu lu menua bersama-sama dan gitu. Dan ada jenuh juga pasti pada akhirnya. Iya, dan menurut gua Odegaard pun di musim ini
agak beda dibandingkan musim-musim sebelumnya Ya, gitu. drop. Walaupun kemarin Agak dia drop. menurut gua nggak layak untuk diganti juga sih, walaupun dia Gue underperform. setuju, nggak layak diganti. Walaupun dia underperform ya selama Iya. 60 menit, tapi menurut gua dia bukan orang yang tepat untuk diganti gitu. Dan nyatanya Betul, setelah dia gua ditarik setuju. keluar, Nwaneri masuk, abis itu ada Iya. pemain-pemain lain masuk Nggak make malah. sense. Lu punya hanya Peluang satu malah pemain nggak yang jalan. kreatif. Iya, dan setelah Dan dia pergantian- bisa membuat pembeda di menit-menit terakhir. Lu ganti Havertz sama itu. Aduh ampun, nama nih pelatih bener-bener. dan peluang malah lebih banyak ketika Atau Rice. 60 menit pertama mereka main gitu. Tapi Iya. setelah pergantian Rice dan juga Odegaard, menurut gue peluang malah makin minim. Dan Everton udah, gue ngerasa sejak menit 60-an tuh udah ngerasa ini Everton mah dapat ini 1 poin. Dan itu menunjukkan emang buruk banget permainan Arsenal kemarin gitu. Ditambah mereka kan biasanya kuat dari segi set piece. Iya. Sedangkan lawan lu lagi Everton yang emang punya reputasi ya bola-bola set piece udah kenyamanan mereka lah untuk Padahal ngelakuin itu. Liverpool seri Iya, momentum tuh. lawan siapa? Fulham. Fulham. Lawan Fulham Di kena kandang. kartu merah. Kartu merah. Oke. Nggak bisa dimanfaatkan momentum kayak begini. Lu main di kandang loh, lawan lu Everton loh. Dan itu faktor mentalitas juga sih kalau gue bilang ya. Kalau kita ngomong di musim lalu pun gitu juga kan. Liverpool kalah sama Palace di kandang, abis itu Arsenal baru main setelahnya malah kalah di Aston Villa. Satu-satunya kekalahan Ya, lu mereka di tahun gimana punya mental 2024. kalau pemain lu kayak begitu? Kalau pelatih lu kayak begitu. Dan itu udah terjadi di musim lalu dan masih terjadi di musim Dan ini. itu akan terjadi di musim kedepannya kalau Arteta nggak dipecat. Dan menurut gue perhatian kalau sampai Arsenal nggak juara lagi di tahun ini, perhatian semua ke Arteta sih. Menurut gue udah nggak ada alasan lain untuk menyalahkan Nggak pemainnya ada alasan. atau Dia Edu itu lagi. harus Gua rasa dipecat, harus ini diganti. pecat ini. Ya. Tapi kalau beli striker tetap dipecat. Ya kita lihat. Karena menurut gua Selama ada striker Odegaard Saka nggak cedera. Tapi kalau beli striker tahun depan musim kita berandai-andai ya. Iya, iya. Musim ini Arsenal juara, Arteta tetap pecat. Walaupun gue udah janji sama Onat, gue akan bikin video minta maaf ke Arteta, tapi tetap sampai dipecat. juara. Wah, tapi gila sih maksud gua. Nggak si Onat kampret juga ini tuh. Nah. Habis off air selesai, emang lu percaya Arsenal juara? Enggak, anjing. Anjing. Kampret lu. Suruh gue taruhan bikin itu. Dia sendiri juga nggak percaya. Iya, iya. Tapi memang gue sih melihat kemungkinan chance-nya untuk dipecat kecil ya, karena selama dia bisa memenuhi terms-nya si manajemen ada di papan atas peringkat 3 besar sih kayaknya berat, karena dia secara keuangan oke ngabisin 500 juta. Tapi lu lihat, That is the problem. tapi lu bayangin tim-tim besar lain ngabisin 500 juta, mana hasilnya gitu. Lebih parah lagi gitu kan. Nah, makanya gue ngeliat sikonnya kayaknya susah untuk Arteta dipecat karena untuk mencari kecuali Edu nawarin dia sebuah pindah ke tantangan yang baru. Ini apa? Mana? Olympiakos. Ya Allah jauh Nggak sebego. Kelar tuh selesai karirnya Arteta kalau udah ke Olympiakos nggak akan balik-balik ke Inggris. Tapi gue ngeliat di fanbase bener. Arsenal pun juga sekarang udah mulai keras juga ke Arteta ya. Yang mana fanbase di Londonnya sendiri juga udah mulai keras. Dan menurut gue Pasti kalau 5 tahun udah wajar 5 untuk minta. tahun. Dan menurut gue faktor selain kalau mereka nggak juara yang bisa bikin Arteta nih akselerasi untuk dipecat adalah kalau mereka nggak bisa berbicara banyak di Champions League sih. Karena ini udah bertahun-tahun juga dan cara mereka kalah pun juga selalu mengecewakan setiap di Champions League setiap tahunnya gitu. You Kalau menurut think Arsenal bisa berbicara di Tapi gue penasaran cari Rahul setelah dulu nggak ada Edu, siapa nih yang akan memegang peranan transfer terbesar? Karena sekarang katanya yang megang besar tuh Arteta kan. Dean Ashwood. Ya, Ya, anjay. masih ngarep ini Ya baru udah dipindahin. paling ini jual Gyökeres 2 juta. Mau dibeli lagi 80 juta nanti sama tim besar ya. Oke, kita pindah dari Arsenal ini lah ketemu Liverpool yang juga tadi sempat kita bahas juga momentumnya sebenarnya nyaris ada dia mau kalah tapi selalu bisa membalikan, tapi di satu sisi nggak ada tim-tim lain yang bisa mengejar momentum itu. Yup. Tapi menurut lo kemarin Liverpool kenapa akhirnya bisa kejebolan dulu, kartu merah dan lain-lain? Menurut gua kejebolan dulu ya efek di 2 fullback kemarin nggak maksimal ya. Enggak, tapi Starter. golnya keren sih. Itu susah itu Iya, teknik itu begitu golnya susah tendangnya. banget Si itu. Pereira masih dapat Iya, kayak iya. gitu. Itu dan emang menurut harus gua- gol Itu itu. kayak agak sedikit Dan- gol apa ya, gol hoki kali ya apa gimana ya? ajaib Mas itu. Gue nggak salahin Robertson juga itu. Dia Gua mungkin nggak nggak nyangka. Emang itu gol keren. Mungkin Robertson nggak nyangka dia bakal Iya, dapet iya, juga iya, kan. iya. Dan ternyata dapet. Tapi kalau ditanya Kalau itu- dia bisa golin kayak gitu hampir tiap minggu mah dia balik ke MU pasti itu. Iya. angkut Andreas lagi ya. Pereira. Angkut Enggak, lagi. tapi ya. habis itu dia egois banget tuh. Hilang. Iya. Bung, dia bisa passing 2-3 pemain di sebelah kiri. Iya, iya. Mereka itu harusnya menang Fulham itu. Iya, Berkali-kali dapat banyak peluang. Dan kalau ditanya match kemarin tuh bikin gue tambah yakin sama skuadnya Liverpool buat jadi title contender apa malah makin gak yakin? Jawaban gue malah makin yakin. Karena? Setelah mereka turun ke 10 pemain, ini pelatih gila banget Dia kalau gue switch-in, bilang. pinter dia. Dia bukan langsung narik pemain lain buat masukin back Itulah gue bandingin sama Arteta. setelah 10 pemain kan. 10 pemain 3 kali Dia masukin back kalau masukin Tarik. extra back parkir base. Slot menunjukkan Dan dengan nggak 10 apa-apa. pemain lu bisa
Iya. bisa nyerang, bisa cetak 2 gol. Dan hampir menang juga, momen Hampir Liverpool juga menang. ada hampir menang juga. Jadi itu yang bikin gue tambah yakin justru sama skuadnya Arne Slot ini sama Liverpool kemarin. Dan yang kenapa gue bilang ini gila banget match kemarin karena Gravenberch akhirnya ditaruh jadi back. Justru banyak pemain kemarin yang main tuh ada 2-3 posisi di cover bersamaan. Gomez digeser ke kiri kan, Kiri. Gravenberch turun. Jadi Jadi Gravenberch harus lebih kencang aja larinya, kasarnya Kwanza begitulah. masuk tapi kan Kwanza. Lu Kwanza babak kedua kan? 70 dia Iya, masuk. habis itu maju gantiin TAA kan. Iya, iya. Ya, Naik. artinya posisinya sama. Betul. Nah, Gravenberch lebih mobile kan. Iya. Iya. Kalau menyerang ke tengah, dia kalau ngisi. enggak dia lebih mundur ke Iya. bawah. Karena lu kalau bermain satu Orang gini kurang. gini. Ini realitanya dalam lapangan. Kalau lu 11 lawan 11, Iya. lu diserang, pasti ada satu striker yang di depan kan. Iya. Anggap aja striker itu nggak ada. Ngerti nggak? Jadi lu harus bermain lebih kolektif, menyerang dan bertahan. Iya. Karena lu tidak ada satu orang yang di depan itu Iya, iya. yang kena kartu merah. Sebenarnya bisa kan? Iya. Nah inilah kembali menunjukkan bagus lu habis Arsenal bahas Liverpool. Iya. Sebuah contoh di mana Banding. ya Perbandingan gue pelatihnya mungkin ya. besar di sebuah environment di mana sepak bola bertahan agak tabu ya. Iya. Dan Arne Slot merepresentasikan, menunjukkan bahwa visi gue bahwa ya lu nggak perlu parkir bis dengan 10 orang. Iya. Ajax 9 orang aja bisa ngelawan Spurs. 9 orang loh, 2 red card loh. Atau Chelsea sorry, Chelsea Ajax. ngelawan Chelsea. Masa ini 10 orang langsung parkir bis? Nggak make sense gitu loh. Dengan kualitas Arsenal yang kayak begitu Ya, harusnya bisa betul. nyoba. Dan Bisa, kemarin cuman Liverpool kembali lagi ke pelatih. dan Liverpool nunjukin kualitasnya kemarin kalau gue bilang para Ya, pemain kerja lebih ekstra dan tapi walaupun ada kerja ekstranya gue tetap ada jenuhnya juga sih Mas. Kesalnya sama pertandingan kemarin yang mana di menit 60 Trent tuh udah jogging dia. Ya. Trent udah jogging dan menurut gue itu Ya, itu yang kan bikin dia individual. akhirnya dia diganti kan akhirnya Ya. Trent itu dan gue rasa sih di musim ini pun kalau si Bradley lagi fit kan kita udah ngeliat jarang banget si Trent itu finish 90 menit Lu secara harus full kayak gitu. kayak gue dong, main bocah-bocah 20 gue fight terus. Wih. Wah, Di padel. itu contoh. Walaupun Itu kalah Coach fight Justin. terus. Itu contoh harus ya. Tapi Trent jogging kemarin. Kalau Iya, Trent udah nggak boleh, jogging itu masih dan muda kemarin pula. kalau gue lihat ya ini mungkin alasan kenapa slot itu setiap si Brady lagi fit Trent nggak pernah dikasih 90 menit gitu. Dia di mana kalau udah menit 65, menit 70 kan dia selalu diganti kalau ada Bradley. Dan kemarin menurut gua alasannya di situ. Dan kalau gua menurut gua sih ini udah bukan pemain yang bisa 90 menit tampil terus-menerus dengan rekam jejak dia cederanya tiap musim udah mulai mengkhawatirkan juga sebenarnya Mas. Jadi kalau bisa dikatakan kemarin Liverpool mainnya heroik banget, 10 pemain bisa nahan Fulham bahkan pernah hampir menang, tapi ada pemain yang menurut gua kalau nonton pertandingan itu lagi harusnya malu sih kayak macam Trent itu yang kesalahan individu yang menurut gua costly, harganya mahal banget itu justru. Tapi kan kita sekarang bisa melihat Liverpool ini OP banget. Gue pengen meminjam termsnya Coach Justin waktu Leicester juara misalkan. Waktu Leicester juara kan kita lihat tim-tim besar lagi pada turun. Kita lihat City lagi hancur, MU lagi hancur. Yap, Arsenal nggak juga jelas. mulai nggak jelas. Apakah Liverpool kelihatan OP banget karena pesaing-pesaingnya yang selevel dia juga pada hancur Enggak. juga? Lu harus lihat permainan. Iya. Leicester waktu juara, gue sering nonton itu karena gue masih punya kafe. Iya, iya, iya. Iya kan, masih inget lu? Betul, betul. Jadi kita sering nonton itu. Ini tim bertahan ngincer counter doang. Iya, jelas, jelas. Liverpool beda. Nyoba dia. Liverpool nggak ada bertahannya. Iya. Tapi kan lu 10 pertandingan, 5 atau 8 pertandingan awal lu bilang sebenarnya mainnya masih karatan kan? Iya Arne kan? Slot aja mengatakan Iya kan? dia nggak puas. Permainan masih ups and down. Babak pertama sering jelek. Lu harus aku itu. Iya, iya. Sering Iya, kali Rizal juga jelek. awal bilang Iya, dia bounce back di babak membosankan kedua. mainnya. Gue pertanyakan apakah lu bisa seperti ini terus? Tapi kan ini kembali lagi sebuah proses karena pelatihnya baru. Iya. Oke. Dan selain Trent menurut gua ada salah satu pemain yang mengkhawatirkan juga sih ya. Dua sih malah. Robertson jelas mengkhawatirkan. Dia musim ini udah errornya terlalu banyak Iya, menurut iya. gua. Dia Gue udah tahu. Robertson yang Tahu. lama. Udah mulai itu. Soboslai. Oh, bosnya bagus loh kemarin. Bagus. Hanya bagus kemarin. Dia paling nggak konsisten itu. Oh kalau konsistensi tiap Soboslai. pertandingan ya jelas Szoboszlai masih perlu nemuin Iya. itu gitu. Tapi kalau kemarin Robertson ini khususnya di musim ini menurut gua udah terlalu banyak error Robertson dari dia. itu udah 2-3 tahun nggak dapat Iya, 2 pick. tahun lah dia udah Kalau Kalau secara- 2 tahun terakhir nggak dapat pick. Gue setuju sih kalau tahun. secara objektif ya dalam 2 tahun terakhir seharusnya dia udah mulai harus bisa diotak-atik lah posisinya. Makanya nggak si selalu. Mikas yang levelnya Suka kayak main gitu juga. lebih sering main. Tetap Joe sering Gomez diisi. jadi kiri Sering juga lebih main. aman kayaknya Musim lalu kan sering gitu juga Iya, kan jadi si back kiri juga, Robertson. Joe Jadi Gomez menurut gue kan. Robertson ini musim ini juga mulai menunjukkan kekhawatiran, malah mengingatkan gue sama
hari-hari terakhirnya Jordan Henderson gitu. Di musim terakhir kan dia juga sebelumnya bagus, tapi di musim yang itu mereka drop penampilannya. Dan sekarang Robertson kayak nunjukin gejala yang sama. Dan Kwanzaa sih menurut gue ini pemain yang musim lalu bagus, tapi di musim ini sama sekali nggak bisa ngejawab sebagai partner Van Dijk. Dan menurut gue kembalinya Konate Berapa bakal orang sih yang penting. bisa jadi partner Van Dijk? Kan nggak Konate banyak musim ini juga, sih. ya Konate doang. Kan Dan- nggak banyak juga, dan- nggak gampang juga gitu. Susah. Matip pernah. Iya. Matip oke lah buat pendamping Pernah Van Dijk di masih awal-awal oke. dulu ya. Dan Katro kalau juga Matip itu. Iya. oke, Tapi Makanya oke dibuang. lah dia. Oke, tapi kalau menurut gue title Liverpool penting banget di kalau dia mau tetap konsisten lagi ya tergantung kembalinya Konate kapan sih dan gue harap nggak lama-lama sampai Enggak, gue pergantian nggak tahun setuju. kalau gua. Tergantung salah. Salah form apa enggak? Every game dia punya Sama kalau- every game dia punya sama dia kontribusi. Kemarin apa pun enggak? kontribusi. Gol Asis ke Gakpo. itu Iya. bagus banget asisnya. Every game salah. Kalau nggak ada salah baru gue mau lihat. Ya Nah, itu tantangan kuncinya. tersendiri sih. Selama ini kayaknya memang Salah masih, kalau Mas Aryo kan bilang kayaknya malah bagus kalau Salah nggak ada ke Piala Afrika. Ya Piala Iya. Afrika kan sebulan, Mas Aryo Absen sebulan. mentok paling 3 kali atau 4 kali. Coba lo 2 bulan 3 bulan nggak ada Salah, mati asli Liverpool nih. Oke, kita pindah dari Liverpool yang juga kemarin imbang tapi sepertinya masih nyaman sekali di puncak klasemen. Kita baca dulu sawerannya. Saweran dulu. Ini dari slot Rp50.000. Jangan lupakan MU juga sebagai title contender. Title contender Wisnu Barat. Bukan title container tuh. Container ada tulisan Manchester United tuh container dibawa ke laut tuh. Tenggelam tuh di laut tuh. kontainer. Next dari Hendro Rp50.000. Malam para pundit, mau tanya kenapa pemain sekelas Mitoma tidak dilirik klub besar? Karena dia main badminton, dah dijawab Ya. sama gua, dah. Ini jawaban sama. Kalau gua pernah tanya ke coach pernah bilang kan kenapa Son nggak dilirik tim besar? Ya ini sama kayak Mitoma. Karena dia main badminton. Son juga Coachnya nggak pernah juga dilirik main klub pedal. besar. Iya, Son. Sama sama Mitoma juga. Oke di situ. Dari Pepi Rp50.000. Selamat malam coach, menurut coach Gyökeres cocok nggak di Arsenal? Enggak. Cocok aja sih, kenapa Enggak, nggak cocok? enggak. Bukan dia. Lah kan lu jadi nomor 9 coach. Dia itu sudah menunjukkan bahwa dia itu hebat kalau dapat space, terutama di transisi, Counter. ya. Dan Arsenal nggak butuh tipe kayak begitu. Arsenal butuh tipe kayak Vlahovic sama Osimhen. Vlahovic golin lawan Venezia aja nggak bisa coach. Enggak, mungkin lagi agak kurang aja. Cuman dia bisa nahan bola, dia kuat, headingnya kuat, di kerumunan nggak dapat banyak space. Gyökeres gue mau lihat kayak MU lah ntar. Kayak MU mungkin cocok ya, karena sistemnya Lari kan juga, ya, transisinya ya. lebih Counter juga, cepet lebih ya. bagus lah. Tapi kalau ke tim kayak Liverpool atau bahkan Chelsea, gue nggak yakin. Karena Chelsea kan menguasai bola. Tapi kalau dibanding sama Gapsus, Havertz dan Ya beda lah. kan, maksud gua Cuma dengan lu nggak boleh banding, lu bandingin dengan harga Gyökeres, iya. mending lu beli Vlahovic. 70-80 ya Tanggung, mendingan iya. Vlahovic Kalian. ya. Ini mendingan Osimhen dong. Osimhen juga kalau di Galatasaray turun klausul 60. Iya kan? Tapi Iya. gajinya 400.000 Itu ya. PR itu. Ya itu negotiable lah. Iya, iya, Bisa iya, pakai GoPay Bang. Anjing, sebut merek dia. biar di Merek, Ji, biar kalau di merek. endorse. Oh iya, kalau Di merek Mangga Besar. dari Willy Tanadi. Tahu aja lu. Cantengan tuh. Willy Tanadi Rp300.000. Wih. Selamat malam Cici cantik. Rp200.000 lah. Semoga Chelsea bisa konsisten 4 besar. Salam sehat untuk semuanya. Mantap Thank kalau you. konsisten juga nyawer kita Rp300.000 Betul. ya. Terima kasih Willy Tanadi. Ada lagi dari Asi Lestari Rp500.000. Ini Mana Arsenal. drumnya? Mana drumnya? Selalu ini. Mana ya? Chance. Jebret Media nggak pernah ngasih apa-apa, kasih ya? Pernah nggak sih? Pernah Gua- udah. Pernah. Udah. Kasih. Gue beliin dia shirt Arsenal terus gue minta shirt dari Jebret. Lu yang belum pernah ngasih. Ya kan versi Arsenal. Kan mau ngasih. Dia member gue juga member. Iya, Siap, iya, siap. udah. Udahlah Kanesa punya striker bagus aja belum jaminan title. Gimana kalau nggak punya ampun dah Arteta. Ya. Next dari Raditya Budi, dia nyawer Australia dolar ya 14,99. Para fans MU silakan jumawa dulu selama seminggu abis ngalahin rival walaupun masih di halaman 2 klasemen. Bangga Mas Di ini Fandi. tinggal di Perth. Oh, Di Brisbane, sorry. Brisbane. Brisbane. Kok tahu coach? member. Domba. Domba. Iya. Ya, berarti itu dari Budi tadi namanya ya? Dari mana? Ada lagi? Udah habis. Udah, oke Oh, itu tanpa. Calafiori Ada lagi tuh. tuh. Nah, ini Calafiori dari Rp100.000. Nesa tambah cantik, Coach Justin kemarin kayak Arab Yorbe. live stream 12 jam. Anjay. Reza Arab. Reza Arab.
12 jam iya, dari pedal lanjut timnas, lanjut derby Manchester. Malamnya tepar. Iya, tengah-tengah tidur anjing hilang. Paham. Tidur 1,5 jam. Capek dia memang anjing. Di sofa ya. Iya. Udah gitu nonton timnasnya kan, ya lo boring game banget sih timnas Iya. memang akhirnya ya wajar lah kalau ngantuk lah. Pak Vaniko juga kemarin capek banget. Ya.